Ramalan Gus Dur dan bayangan 7 musuh Prabowo. Ramalan-ramalan Gus Dur yang terbukti kebenarannya tidak hanya berkaitan dengan peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga mencakup berbagai tantangan yang kelak akan dihadapi para pemimpin bangsa ini. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menyoroti salah satu ramalan paling menarik dari beliau, yakni tentang Prabowo Subianto, seorang tokoh yang diprediksi akan menduduki kursi kepresidenan ketika usianya telah menua. Namun, ramalan tersebut bukanlah kabar kemenangan tanpa ujian. Gus Dur menubuatkan bahwa Prabowo akan menghadapi 7 musuh besar, 7 kekuatan yang akan berusaha menghalangi langkah dan kebijakannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, Gus Dur juga menyinggung adanya tantangan lain yang tidak kalah berat, yakni tugas menjaga persatuan bangsa Indonesia yang begitu luas dan beragam suku, agama, serta pandangan politiknya. Untuk bisa melewati semua ujian itu, Prabowo harus menunjukkan sikap tegas sekaligus bijaksana, menggabungkan keteguhan seorang pemimpin dengan kebesaran hati seorang negarawan. Pertanyaannya kemudian, apakah Prabowo mampu melampaui semua tantangan itu dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang? Akankah negeri ini benar-benar menjelma menjadi bangsa besar yang dihormati dunia? Semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan mendalam tentang prediksi Gus Dur, sang guru bangsa yang dikenal memiliki pandangan jauh ke depan. Bagi banyak generasi muda, Gus Dur bukan sekadar presiden keempat Republik Indonesia. Ia adalah sosok yang dihormati lintas kalangan, terutama di antara umat Muslim. Beliau dipandang sebagai tokoh yang penuh kebijaksanaan, seorang ulama sekaligus pemimpin yang tidak hanya memahami ajaran agama secara mendalam, tetapi juga mampu menyatukan keberagaman budaya dan keyakinan yang menjadi ciri khas Indonesia. Gus Dur, yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid, lahir pada 7 September 1940. Ia merupakan putra dari seorang ulama besar sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Latar belakang keluarga yang syarat nilai keislaman dan keilmuan itu membentuk Gus Dur menjadi sosok yang memiliki wawasan luas tentang agama, namun juga terbuka terhadap arus kemajuan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sepanjang hidupnya, Gus Dur dikenal sebagai pribadi kritis, humoris, dan terkadang dianggap kontroversial. Namun di balik sikap-sikapnya yang kadang dianggap tidak biasa itu, selalu tersimpan niat tulus untuk kemajuan bangsa Indonesia. Warisan Gus Dur tidak hanya tercatat dalam sejarah sebagai presiden, tetapi juga sebagai pemimpin agama, cendekiawan, dan tokoh moral bangsa yang dihormati lintas generasi, bahkan setelah beliau wafat. Banyak orang meyakini bahwa Gus Dur adalah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok yang mendapat karunia keistimewaan spiritual dari Tuhan. Keyakinan itu bukan tanpa dasar, sebab tak sedikit ramalan-ramalan Gus Dur yang terbukti benar di kemudian hari, seolah beliau mampu melihat masa depan dari kejernihan batinnya sendiri. Sebagai pemimpin, Gus Dur dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang khas. Ia tidak pernah terjebak dalam formalitas atau kekakuan birokrasi. Sebaliknya, ia tampil santai, penuh humor, namun syarat makna. Seringkali, pesan-pesan berat yang disampaikannya justru dikemas dalam bentuk candaan atau guyonan, namun tetap mengandung hikmah mendalam. Inilah salah satu alasan mengapa Gus Dur dicintai oleh berbagai kalangan, karena kebijaksanaan dan ketulusannya disampaikan dengan bahasa yang ringan dan membumi. Mari kita menelusuri beberapa ramalan terkenal Gus Dur yang hingga kini masih sering diperbincangkan. Salah satu yang paling menggemparkan adalah ramalan tentang lengsernya Presiden Soeharto. Pada masa itu, kekuasaan Soeharto dianggap sangat kokoh, bahkan tak tergoyahkan. Setelah lebih dari 3 dekade memimpin, Soeharto telah menjadi simbol stabilitas dan kekuatan di Indonesia. Namun jauh sebelum krisis ekonomi melanda Asia pada tahun 1998, Gus Dur sudah berucap bahwa masa pemerintahan Soeharto tidak akan lama lagi. Banyak orang saat itu menilai ucapan itu mustahil. Tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Ketika badai krisis ekonomi mengguncang, disertai gelombang demonstrasi dan tekanan politik, akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Ramalan Gus Dur pun terbukti benar dengan cara yang mencengangkan. Namun kisah itu tidak berhenti di sana. Gus Dur juga pernah menuturkan bahwa akan muncul seorang tokoh yang saat itu belum dikenal luas, tetapi kelak akan menjadi pemimpin besar Indonesia. Ramalan itu kemudian dikaitkan dengan sosok Joko Widodo, Jokowi. Sekitar tahun 2006, ketika Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo,
Gus Dur mengatakan bahwa suatu hari nanti rakyat Indonesia akan memilihnya menjadi presiden. Pada waktu itu, pernyataan tersebut dianggap tidak masuk akal. Jokowi hanyalah wali kota dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, bukan dari kalangan militer, bukan pula dari elit politik nasional. Namun, 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014, ramalan itu kembali terbukti. Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang membuat ramalan ini semakin mengesankan adalah kenyataan bahwa Gus Dur mampu melihat potensi besar dalam diri Jokowi jauh sebelum masyarakat mengenalnya secara luas. Kemampuannya menangkap arah zaman inilah yang membuat banyak orang semakin yakin bahwa Gus Dur memiliki karunia luar biasa dalam membaca tanda-tanda masa depan. Selain Jokowi, Gus Dur juga pernah berbicara mengenai Prabowo Subianto. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi nasional, Gus Dur menyampaikan bahwa Prabowo akan menjadi presiden ketika usianya sudah tua. Tidak hanya itu, beliau juga menegaskan bahwa Prabowo adalah sosok yang paling ikhlas berjuang untuk rakyat Indonesia, meskipun perjuangannya tidak selalu dipahami atau dihargai oleh banyak orang. Bagi sebagian orang, ramalan ini terdengar mengejutkan. Pada masa itu, Prabowo masih dianggap sebagai figur militer yang keras dan syarat kontroversi. Namun Gus Dur melihat sisi lain yang tidak tampak di permukaan, yaitu ketulusan hati dan niat baik yang tersembunyi di balik ketegasan sikap serta latar belakang militernya. Akhirnya, pada tahun 2024, ramalan Gus Dur kembali terbukti ketika Prabowo resmi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi para pengikut dan murid spiritual Gus Dur, peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa firasat dan pandangan batin beliau tidak pernah meleset. Namun, Gus Dur juga memberikan peringatan yang lebih dalam. Setelah naik menjadi presiden, Prabowo akan menghadapi banyak musuh, baik dari luar maupun dari kalangan terdekatnya sendiri. Gus Dur menjelaskan bahwa akan ada 7 kelompok besar yang akan memusuhi dan berusaha menggoyang kepemimpinan Prabowo sepanjang masa pemerintahannya. Bagian inilah yang dianggap paling menarik dari ramalan tersebut. Sebab Gus Dur disebut memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai siapa saja musuh-musuh itu dan bagaimana mereka akan beroperasi. Untuk memahami pesan itu lebih dalam, kita perlu menelusuri satu persatu siapa yang dimaksud Gus Dur dalam nubuatnya. Musuh pertama, bayangan dari dalam lingkaran. Menurut Gus Dur, musuh pertama yang akan dihadapi Prabowo justru datang dari orang-orang terdekatnya sendiri. Mereka yang seharusnya menjadi penopang justru membawa potensi konflik karena perbedaan pandangan dan prinsip dalam memimpin. Bahkan di antara anggota keluarganya sendiri, bisa muncul perbedaan cara pandang tentang arah kebijakan dan gaya kepemimpinan yang ideal. Konflik batin ini, jika tidak disikapi dengan hati-hati, dapat berkembang menjadi perpecahan yang membahayakan stabilitas pemerintahan. Dalam dunia pewayangan, situasi ini diibaratkan seperti perseteruan antara Baladewa dan Kresna, dua sosok yang sama-sama bijak dan berpengaruh, namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam menegakkan kebenaran. Kresna lebih memilih diplomasi dan kelembutan dalam menyelesaikan masalah, sedangkan Baladewa cenderung mengedepankan ketegasan dan hukum yang kaku. Perbedaan prinsip seperti inilah yang mungkin terjadi di sekitar Prabowo. Jika tidak ditangani dengan kebijaksanaan dan kesabaran, ketegangan ini bisa berubah menjadi badai besar di dalam istana sendiri, mengancam kestabilan pemerintahan dan wibawa sang presiden di mata rakyatnya. Musuh kedua, tokoh berkuasa yang menipu sahabat-sahabatnya. Musuh kedua yang dimaksud Gus Dur adalah sosok-sosok kuat dan berpengaruh yang diam-diam berupaya menipu atau mencurangi sahabat-sahabat Prabowo sendiri. Mereka mungkin tampak seperti pendukung di hadapan publik, namun di balik layar menyembunyikan agenda tersembunyi. Tokoh-tokoh semacam ini sebelumnya sering menyerang Presiden Jokowi, dan kini mereka mengalihkan sasaran pada Prabowo. Mereka ahli dalam permainan politik, memahami celah dan situasi yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan pribadi, bahkan bila harus mengorbankan rekan atau sekutu yang selama ini membantu mereka. Musuh ketiga, mantan kawan yang berubah licik. Musuh ketiga adalah mereka yang dulunya termasuk lingkaran dekat Prabowo, tetapi kemudian berbalik arah menjadi pengkhianat. Orang-orang seperti ini dikenal licik dan kerap menggunakan strategi adu domba untuk mencapai keinginan pribadi. Mereka tidak peduli pada keadilan atau nilai moral selama kepentingannya terpenuhi. Dalam dunia pewayangan, karakter seperti ini bisa diibaratkan dengan sosok Sengkuni, tokoh yang lihai memecah belah dan menabur fitnah demi keuntungan dirinya sendiri. Musuh keempat, para penyebar kebohongan dan fitnah.
Golongan keempat yang disebut Gus Dur adalah mereka yang berperan sebagai penyebar hoaks dan fitnah. Mereka tidak menyerang Prabowo secara langsung, melainkan menggunakan kebohongan untuk menciptakan ketegangan dan kekacauan. Tujuan mereka jelas, mengguncang stabilitas pemerintahan dan memicu ketidakpercayaan publik. Kelompok ini sangat berbahaya karena bekerja dari balik bayang-bayang, menggunakan media dan opini publik sebagai alat untuk memperkeruh suasana. Musuh kelima, pejabat-pejabat korup. Musuh kelima tidak lain adalah para pejabat atau bawahan yang korup. Mereka bukanlah musuh yang terlihat secara kasat mata, melainkan musuh dalam selimut yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Mereka berpura-pura mendukung kepemimpinan Prabowo, namun sesungguhnya hanya memanfaatkan jabatan dan kedekatan untuk memperkaya diri. Orang-orang semacam ini sering menempati posisi strategis dalam pemerintahan dan bisa menjadi ancaman serius terhadap kestabilan negara. Mereka licik, pandai menutupi jejak, bahkan bisa tampil seolah-olah sebagai pendukung setia, padahal tindak tanduknya justru merugikan rakyat. Karena itulah Prabowo harus benar-benar waspada terhadap tipe musuh seperti ini, sebab mereka bisa mengguncang pemerintahan dari dalam secara halus dan sulit terdeteksi. Musuh keenam, para penghancur dari sisi pribadi. Musuh keenam memiliki cara serangan yang sangat pribadi dan menyakitkan. Mereka berusaha menghancurkan hubungan Prabowo dengan keluarga dekatnya sendiri. Dalam ramalan Gus Dur, kelompok ini akan mencoba memecah belah ikatan Prabowo dengan anak-anak serta anggota keluarga lainnya. Cara mereka bisa berupa fitnah, jebakan, atau provokasi halus yang menimbulkan salah paham dan pertikaian batin. Jika Prabowo tidak berhati-hati, serangan semacam ini bisa merusak keharmonisan keluarga dan menjatuhkan wibawanya sebagai pemimpin. Dalam dunia pewayangan, musuh-musuh seperti ini mirip dengan tokoh yang tampak santun dan hormat di depan, namun menyimpan niat jahat untuk menghancurkan dari dalam. Mereka berbahaya karena menyerang sisi emosional dan pribadi seorang pemimpin, hal yang bisa menggoyahkan kekuatan batin bila tidak segera diatasi. Musuh ketujuh, pemecah belah persatuan bangsa. Musuh terakhir, atau yang ketujuh, adalah kelompok yang berupaya memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok kecil atau pribadi di atas kepentingan rakyat dan negara. Tindakan mereka menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat luas, baik melalui provokasi, penyebaran kebencian, maupun penciptaan konflik antar golongan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme kerap menjadi alat yang mereka gunakan untuk memperkuat kekuasaan sendiri. Kelompok ini akan menjadi ujian besar bagi Prabowo, terutama di awal pemerintahannya, saat stabilitas politik masih rentan. Ia perlu menunjukkan ketegasan, keberanian, dan konsistensi dalam menghadapi mereka. Bila dibiarkan, kelompok ini dapat mengguncang fondasi pemerintahannya. Namun, jika mampu menaklukkan mereka, ramalan Gus Dur tentang Indonesia yang kuat dan berpengaruh di dunia bisa benar-benar terwujud. Menghadapi 7 musuh besar ini tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan kecerdasan, keberanian, dan kebijaksanaan luar biasa agar Prabowo mampu mengatasinya satu demi satu. Ia harus pandai menyesuaikan strategi, kapan harus diplomasi, kapan harus menegakkan hukum, dan kapan harus bertindak tegas tanpa kompromi. Seperti kisah Baladewa dan Kresna dalam epos pewayangan, terkadang diplomasi dan negosiasi dibutuhkan demi kedamaian, tetapi ada saatnya ketegasan dan keadilan menjadi satu-satunya jalan menjaga kestabilan. Sebagai contoh, ketika berhadapan dengan pejabat korup, Prabowo perlu menunjukkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Sementara dalam menghadapi serangan yang menyentuh keluarga, ia harus menampilkan kebijaksanaan dan keteguhan hati untuk menjaga keharmonisan serta kehormatan dirinya sebagai pemimpin. Dalam era digital ini, musuh yang menyebarkan kebohongan dan memecah persatuan bisa sangat berbahaya. Karena itu, Prabowo perlu memanfaatkan kekuatan media dan dukungan rakyat. Pemerintahan yang transparan dan komunikasi yang jujur akan menjadi senjata untuk mematahkan fitnah. Rakyat akan tetap percaya jika mereka melihat kejujuran dan keterbukaan dari pemimpinnya. Seperti dikatakan Gus Dur, ramalan-ramalan ini belum semuanya terjadi, namun tanda-tandanya sudah mulai tampak. Tantangan terbesar Prabowo adalah bagaimana ia dapat memimpin dengan hati yang bijak dan keberanian sejati, sambil menjaga kepercayaan rakyat. Bila mampu menaklukkan musuh-musuh ini, Indonesia berpeluang besar menjadi bangsa yang kuat dan berpengaruh di kancah dunia,
sebagaimana yang diramalkan oleh sang guru bangsa. Namun jika gagal, hal ini bisa menjadi batu sandungan besar bagi masa depan negeri. Ramalan-ramalan Gus Dur, apapun cara kita memandangnya, selalu menyimpan hikmah mendalam. Ia tidak sekadar meramal peristiwa, tetapi memberikan panduan moral dan spiritual bagi para pemimpin bangsa. Prabowo, yang kini menapaki takdir sebagaimana disebut dalam ramalan, memikul tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan, kekuatan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan ke depan memang penuh tantangan, tetapi harapan bahwa Indonesia akan menjadi negara pemimpin dunia tetap menyala. Semua itu tergantung pada bagaimana Prabowo dan para pemimpin setelahnya menghadapi musuh-musuh mereka dengan ketegasan, kebijaksanaan, dan keberanian sejati. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya.